Bab 2851 Kutub Selatan tetap sama. Mereka pikir mereka akan menjadi yang paling aman selama bencana, namun, mereka tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka yang mengira bahwa malapetaka itu akan menjadi peluang yang menguntungkan. Tidak hanya manusia tidak mati karenanya, tetapi mereka juga berubah menjadi dewa yang jauh lebih kuat dari lab dewa. Sebelum bencana, Erudia dan Zarain dianggap sebagai negara teratas di dunia. Namun, malapetaka itu membalikkan keadaan sepenuhnya, semua negara dan kekuatan menjadi sangat kuat secara bersamaan. Petarung top seperti Daxon dari Erudia akan pucat jika dibandingkan. Energi spiritual di garis lay super spiritual begitu mendominasi sehingga setiap manusia yang menerima radiasinya akan berubah menjadi pejuang yang dengan mudah mengalahkan orang-orang seperti Daxon. Bahkan, Daxon akan menjadi semut di mata para dewa. Jika Leviathan muncul lagi, manusia yang bermutasi itu bisa menghancurkan mereka dengan mudah dengan tangan kosong. Adapun dewa, mereka mungkin bisa menghancurkannya hanya dengan melepaskan energi mereka atau melirik. Letusan garis lay super spiritual menyebabkan kebangkitan energi spiritual, dengan setiap makhluk di dunia menerima radiasi energi spiritual dan mengalami transformasi. Mereka yang secara langsung terkena pilar cahaya menjadi sangat kuat dan bahkan memperoleh beberapa bakat yang mengesankan. Itulah bagaimana para dewa muncul. Kenyataannya adalah bahwa para pejuang dari aliansi Erudian dan pembela galaksi bahkan tidak dapat dibandingkan dengan manusia biasa, apalagi para dewa. Setelah mengalami radiasi energi spiritual, para dewa adalah ras yang paling kuat di dunia. Teknik Erudia dan teknologi Zarain tidak akan mampu mengisi celah tersebut. Kedua negara benar-benar tercengang. Setelah kebangkitan energi spiritual, bangsa-bangsa super yang dulunya berada di atas telah jatuh ke bawah. Berdasarkan keadaan saat ini, tidak mungkin bagi Zarain untuk mengalahkan salah satu dari negara-negara itu sendirian. Bahkan Spawnia, yang telah lama ditindas Zarain, dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Singkatnya, semua negara yang berhasil bersembunyi dari bencana telah menjadi negara terlemah. Sepertinya dunia telah melenyapkan mereka. Berkenaan dengan binatang bermutasi yang ditemui oleh tim ekspedisi, orang-orang dari Spawnia dapat menangani binatang bermutasi itu dengan mudah, atau mereka bisa saja mengirimkan dewa mereka. Namun, jika aliansi Erudian dan pembela galaksi menghadapi binatang buas itu, mereka bisa benar-benar tidak berdaya. Karena ada tingkat dewa di antara manusia, pasti akan ada tingkat dewa di antara binatang. Jika itu masalahnya, Erudia bisa menjadi tidak berdaya. Mereka tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari dewa kekuatan lain. Tidak diketahui apa yang akan dilakukan para pendukung Zarain, tetapi menilai dari teknologi yang mereka tampilkan, mereka tidak akan mampu menangani binatang bermutasi dengan mudah. Satu demi satu, negara-negara mulai mengumumkan kelangsungan hidup mereka dan jumlah dewa yang mereka miliki. Erudian dan pembela galaksi tercengang oleh hasil yang sama sekali tidak terduga. Mereka telah melakukan begitu banyak upaya dan berpikir bahwa mereka telah mencapai apa yang tidak pernah bisa dicapai oleh negara lain. Mereka melakukan semua itu untuk melindungi diri mereka dari malapetaka, namun mereka telah mencegah diri mereka sendiri untuk menerima berkat. Mereka kehabisan akal. Sementara itu, Dewa Digital, yang sedang menuju Kutub Selatan, mendengar tentang perubahan di dunia. Namun, Kutub Selatan berbeda dari tempat lain. Itu masih tertutup kegelapan, dan tidak ada makhluk hidup di sana. Saya punya firasat kuat bahwa Tuan Garrison masih hidup. Dewa Digital menyatakan. Bab 2852 Dia masih hidup. Jika lingkungan di Kutub Selatan ternyata sebagus tempat lain, Dewa Digital mungkin mengira Levi sudah mati. Namun, lingkungan di area itu sangat mengerikan di luar imajinasi, yang berarti ada kemungkinan bahwa Levi masih hidup. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang tepat di mana garis lay super spiritual meletus. Oleh karena itu normal untuk menjadi benar-benar gelap dan dipenuhi dengan radiasi energi yang kuat dan turbulensi yang tidak teratur. Pasti ada sisa-sisa garis lay super spiritual karena tidak mungkin meletus sepenuhnya. Sedikit sisa masih bisa menimbulkan dampak yang cukup besar. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benak Dewa Digital. Pasukan seperti Erudia dan Zarain yang tidak diuntungkan dari bencana bisa datang ke Kutub Selatan untuk menebus kesempatan mereka yang hilang. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Saat itu, pesawat mengeluarkan suara peringatan yang tidak normal.
Sepertinya semuanya tidak berfungsi setelah mendekati daerah itu. Ayo mundur. Tempat ini terasa aneh, kata pilot. Digital Guard bersikeras, mari kita turun dan melihat-lihat. Jangan khawatir, saya akan merancang beberapa sistem pertahanan lagi. Aku berjanji kita akan keluar dari sini hidup-hidup. Setelah mendengar jaminannya, mereka menyelam ke dalam gletser kutub selatan secara perlahan. Kegelapan menyelimuti seluruh tempat. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Seperti yang diharapkan, semua jenis penyimpangan terjadi setelah mereka masuk lebih jauh. Suara sirene yang menusuk terus terdengar. Sistem pesawat berantakan. Biarkan aku menangani ini. Digital Guard mengoperasikan sistem secara pribadi dan terus meningkatkannya. Meski begitu, pesawat itu mogok. Untungnya, mereka berhasil memasuki kegelapan dengan selamat. Dewa Digital secara kasar memahami situasinya. Gletser Kutub Selatan telah benar-benar terkoyak. Sebagian dari wilayah itu adalah laut, dan air di sisanya telah menguap, memperlihatkan topografi asli, berbagai gua dan bentang alam aneh lainnya. Jauh di depan, mereka mendeteksi pusaran raksasa. Bahkan sampai saat itu masih mengamuk. Pusaran raksasa itu juga merupakan titik distribusi utama energi spiritual dari garis ley super spiritual. Sebagian besar energi datang dari sana setelah letusan super spiritual ley lain. Pusaran besar bisa menjadi lubang kecil sebelumnya. Namun, itu telah berkembang menjadi sekitar sepertiga dari wilayah kutub selatan. Itu menunjukkan betapa menakutkannya itu. Ayo mundur. Yang lain semua mulai panik. Sebuah pernyataan dari Digital Guard memupus semua harapan mereka. Kita tidak bisa mundur lagi. Pusaran itu menyedot kita. Pusarannya terlalu besar dan masih berkembang. Tidak ada pesawat yang mampu menahan gaya isapnya. Tampaknya tidak berguna, tidak peduli seberapa keras Dewa Digital mencoba untuk menegakkan pesawat. Tak lama, pesawat mulai kehilangan keseimbangan. Saat berputar, itu secara bertahap tersedot ke dalam pusaran. Kekuatan hisap meningkat saat mereka semakin dekat dengannya. Itu di luar kendali mereka. Kita celaka. Sudah berakhir kali ini. Dalam sekejap mata, pesawat mencapai inti pusaran. Itu tampak seperti kipas terbesar di dunia, di mana ada pertukaran arus udara yang konstan untuk mengirimkan energi spiritual dari garis ley super spiritual secara terus-menerus. Kejadian itu membingungkan mereka, seolah-olah beberapa perangkat dipasang di bawah pusaran. Namun, sebelum Dewa Digital bisa berpikir banyak tentangnya, pesawat itu terperangkap dalam pusaran. Semua sistem pertahanan mulai runtuh. Mereka akan mengalami kecelakaan. Ark, semua orang berteriak putus asa. Tubuh pesawat mulai terbakar. Itu mungkin meledak setiap saat, dan itu masih tersedot ke dalam pusaran. Ketika semua orang mengira itu akan menjadi akhir mereka, pesawat tiba-tiba berhenti bergerak. Rasanya seperti sepasang tangan ditarik di atasnya. Itu memang yang terjadi. Bab 2853 menyelamatkan dunia lagi. Semua orang tercengang dan pergi dalam kebingungan total. Mereka melihat sosok muncul di samping mereka. Sosok itu tidak mengenakan apa-apa. Tubuhnya tampak sempurna dan seolah-olah dicor dengan emas. Mereka melihat lebih dekat pada pria seperti dewa. Ini adalah Lewi. Dia masih hidup. Bagaimana itu mungkin? Itu adalah inti dari garis ley spiritual. Itu berarti Levi terkena setidaknya 80% energi spiritual dari garis ley super spiritual. Orang bisa membayangkan dampaknya hanya dengan melihat apa yang terjadi pada dunia. Namun, Levi masih hidup setelah menahan sebagian besar energi spiritualnya. Itu sangat mengesankan. Namun, ketika mereka masih diliputi keterkejutan, pesawat mulai bergerak cepat lagi. Itu didorong keluar dari pusaran oleh Levi. Mereka semua pingsan karena gempa yang kuat. Ketika mereka sadar kembali, mereka menemukan diri mereka sudah di tempat yang aman. Namun, Levi tidak terlihat. Apakah sebelumnya mimpi? Saya pikir saya melihat Levi. Seseorang mengusap kepalanya dan berkata, apakah kita sedang bermimpi? Bahkan Dewa Digital mulai meragukan apa yang mereka lihat. Rasanya begitu nyata dan tidak nyata pada saat yang bersamaan. Bagian yang terasa nyata adalah ketika mereka tersedot ke dalam pusaran dan berhasil bertahan karena suatu alasan. Di sisi lain, bagian yang terasa tidak nyata adalah Levi masih hidup. Semua orang tidak yakin dengan apa yang mereka lihat, termasuk Digital Guard. Sebenarnya, Levi masih hidup. Ketika garis ley super spiritual meledak,
Levi sendirian menghalangi energi spiritual untuk berkembang. Dia mampu menahannya pada awalnya. Namun, saat garis lei spiritual terus meledak, retakannya menjadi semakin besar. Akhirnya, Levi tidak tahan lagi. Setelah bertahan selama 40 menit atau lebih, dia gagal menekan ledakan itu. Dia benar-benar hancur seperti daun yang tertiup angin. Tubuhnya terluka parah karena benturan yang terus-menerus. Bahkan seseorang yang sekuat dia tidak dapat melawan energi spiritual yang begitu kuat. Dia akan dihancurkan oleh energi spiritual, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, pada saat kritis itu, dia tiba-tiba merasa seolah-olah gelombang energi baru mengaliri dirinya. Seluruh tubuhnya diaktifkan, dan dia menjadi kebal terhadap dampak energi spiritual. Dia tidak takut dengan energi spiritual lagi, dan tubuhnya sepertinya mulai menyerap energi. Dengan itu, Levi menerima dampak energi spiritual berulang kali pada intinya. Tampaknya semua energi spiritual diubah melalui dia sebelum dilepaskan ke dunia. Itu juga sepertinya bagian yang paling merusak diblokir olehnya. Meskipun energi spiritual masih kuat setelah melalui Levi, tampaknya tubuh manusia mampu menyerapnya. Itulah mengapa manusia mampu bertahan dari kebangkitan energi spiritual tanpa banyak korban. Sebaliknya, mereka semua menjadi sangat kuat karenanya. Dengan kata lain, Levi telah menyaring energi spiritual dari garis lei super spiritual. Tubuh manusia bisa menyerap apa yang keluar darinya. Itu menjadi tidak berbahaya dan bermanfaat bagi tubuh manusia. Dengan itu mengubah seluruh dunia, dan Levi sekali lagi menjadi penyelamat planet ini. Jika dia tidak berdiri di garis depan dan mengubah energi spiritual, itu akan menjadi akhir dunia. Namun, bahkan Levi tidak bisa menutupi kemampuannya. Dia pikir dia akan mati di tengah ledakan. Namun, tubuhnya tampaknya diaktifkan dalam sekejap mata. Tanpa ragu, dia tahu seseorang membantunya. Siapa yang membantu saya secara rahasia? Segera, Levi memikirkan mentornya. Levi yakin yang terakhir muncul lagi di saat kritis dan menyelamatkannya. Yang terakhir bahkan membantunya menyelamatkan dunia. Setelah Levi mengalami penghancuran energi spiritual, kekuatannya meningkat. Adapun seberapa kuat dia menjadi, dia tidak tahu. Namun, dia merasa setidaknya 2 tingkat lebih kuat dari sebelumnya. Bab 2854 Dewa dalam Erudia. Seberapa kuat saya menjadi? Levi tidak yakin. Namun demikian, dia merasa sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia merasa kekuatannya begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan sebuah planet. Namun, sekarang dia merasa seperti seluruh dunia ada di dalam dirinya. Entah bagaimana rasanya supernatural baginya, seolah-olah seluruh dunia hanyalah ilusi. Seolah-olah dia sedang duduk di atas dunia dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang dewa. Perasaan itu menarik, seolah-olah semuanya hanya sekejap darinya. Saya tidak menyangka saya masih bisa hidup atau menyelamatkan dunia lagi. Itu pasti mentorku. Jika bukan karena dia, aku akan mati sekarang. Setelah meninggalkan Kutub Selatan, Levi bergegas ke Erudia. Dia ingin mencari tahu apakah manusia lain selamat dari bencana itu. Tak lama kemudian, dia mengetahui tentang perubahan yang terjadi secara global. Dia tidak terkejut karena itu terjadi karena dia. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dilihatnya di inti garis lei super spiritual. Saat itu, dia bertemu dengan makhluk raksasa di laut dekat Kutub Selatan. Itu adalah ular piton bermutasi yang tampak seperti naga. Sisik di tubuhnya sedikit bersinar, dan lingkaran kecil di sekitarnya adalah simbol dewa. Makhluk khusus ini jauh lebih kuat daripada yang pernah ditemui oleh agen pasukan khusus Black Hawk dan Daxon. Meskipun mereka semua bermutasi, energi spiritual lebih kuat di sini karena lebih dekat dengan ledakan di Kutub Selatan. Oleh karena itu, ular ini paling mirip dengan naga di antara semua ular yang bermutasi. Itu juga makhluk terkuat yang pernah dia lihat. Berdasarkan standar semua negara, itu, tanpa diragukan lagi, adalah dewa. Saat menemukan Levi, dia membuka mulutnya dan ingin memakan yang terakhir. Itu adalah refleks alami makhluk. Kamu. Levi mendengus dingin. Dia mengambil langkah maju, dan turbulensi mengelilingi tubuhnya secara instan. Dia tidak menggunakan teknik apapun tetapi hanya melepaskan sebagian energinya. Itulah penyebab turbulensi yang kuat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing.
Tubuh ular bermutasi mulai retak karena turbulensi. Levi kemudian berjalan menuju ular itu. Binatang sepanjang 100 meter itu berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Levi membunuh makhluk tingkat dewa dengan mudah hanya dengan melepaskan energinya. Semua makhluk bermutasi di daerah itu menyaksikan itu dan membungkuk ke arah Levi dengan ketakutan. Saat makhluk-makhluk itu bermutasi, kemampuan intelektual mereka juga berkembang. Mereka mengerti betapa kuatnya Levi, dan mereka tidak akan berani melewatinya. Dengan itu, mereka bersujud di hadapan laki-laki itu untuk menunjukkan ketundukan mereka. Bagaimanapun, hewan dapat mendeteksi energi lebih baik daripada manusia. Mereka memiliki kemampuan dalam darah mereka. Dengan itu, mereka bisa merasakan betapa kuatnya Levi. Pada saat itu, Levi berjalan di sekitar tempat itu dengan santai. Berdasarkan situasi saat ini, semua negara takut akan ketakutan yang tidak diketahui. Lagi pula, makhluk bermutasi ada di mana-mana. Tidak ada yang berani meninggalkan rumah mereka dengan tergesa-gesa. Meskipun manusia juga bermutasi, tidak ada yang berani berjalan keluar dengan riang seperti Levi. Banyak negara bahkan telah mendaftarkan tempat-tempat di mana sejumlah besar binatang bermutasi berkumpul sebagai area terlarang. Levi, di sisi lain, tidak terlalu peduli tentang itu. Dia akan membunuh siapapun atau apapun yang menghalangi jalannya. Memang, tidak perlu baginya untuk takut pada makhluk-makhluk itu. Dia sekarang telah mengetahui apa yang terjadi pada seluruh dunia. Yang terpenting, Erudia telah melewatkan kesempatan emas saat mereka bersembunyi di shelter. Semua orang di dunia membicarakan hal yang sama, tidak ada dewa di Erudia. Levi mencibir, siapa bilang tidak ada dewa di Erudia? Bab 2855 yang terlemah akan tertindas. Dia telah melihat banyak hal sepanjang hidupnya. Karena perubahan lingkungan, beberapa tempat menjadi daerah yang gelap secara permanen atau berkobar dengan api dan es. Api dan es ini diubah dari energi spiritual, yang berbeda dari apa yang diketahui semua orang. Tempat-tempat ini adalah daerah terlarang yang sebenarnya. Bahkan seorang pejuang yang telah melalui radiasi hampir tidak dapat bertahan hidup di tempat-tempat itu. Itu akan menjadi tantangan luar biasa bagi mereka yang menyebut diri mereka dewa. Meskipun seluruh dunia telah berubah menjadi lebih baik, beberapa tempat telah menjadi neraka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar sana, namun mereka berani menyebut diri mereka dewa. Meski begitu, Levi tidak tertarik dengan hal itu. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah melihat teman dan keluarganya. Dia bisa dengan mudah mengalahkan dewa manapun dengan satu gerakan. Belum lagi, para dewa itu ada karena dia. Dengan kata lain, dialah yang memberi mereka kekuatan. Pada saat Levi kembali ke Erudia, semua orang yang bersembunyi di shelter telah keluar. Sementara itu, segala sesuatu di Erudia kembali normal. Namun, karena perubahan lingkungan, banyak daerah telah terdaftar sebagai zona terlarang, karena ada segala macam makhluk bermutasi di tempat itu. Saat ini, tidak ada seorang pun di Erudia yang mampu melawan binatang buas itu. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menutup area itu. Mereka menggunakan berbagai pengaturan pelindung untuk mengelilingi area terlarang untuk mencegah binatang buas di dalam keluar. Tidak ada yang banyak berubah bagi sebagian besar orang seiring dengan berjalannya kehidupan. Namun, ketakutan terus menggelembung dari dalam hati semua orang. Mereka semua tahu apa yang telah mereka lewatkan juga, kesempatan emas karena mereka bersembunyi. Awalnya, mereka mengira mereka yang tidak bisa bersembunyi akan binasa selama bencana ini. Mereka tidak pernah mengharapkan seluruh dunia untuk bertahan hidup dan bahkan diuntungkan dari bencana tersebut. Itu adalah aib terbesar bagi Erudia karena mereka telah menjadi negara terlemah dalam semalam. Sementara itu, Siperia, yang menghadapi malapetaka secara langsung, menerima dampak radiasi tingkat maksimum dari energi spiritual. Oleh karena itu, mereka memiliki petarung tingkat dewa terbanyak saat ini. Dengan itu, Siperia resmi menjadi yang teratas di dunia. Mereka bisa menghancurkan Erudia dengan mudah jika mereka mengirim dewa secara acak. Siperia benar-benar keluar dari Liga Erudia. Bahkan Raisonia, yang berada di sebelah Erudia, juga diuntungkan dari bencana tersebut. Kekuatan mereka jauh di atas Erudia sekarang. Para pejabat tinggi Dragonites benar-benar muram karena fenomena ini. Mereka tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini.
Mereka telah memblokir peluang emas dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, mereka tidak bisa menyalahkan siapapun untuk itu tetapi merasa bersyukur bahwa Levi dan Gary telah membangun shelter untuk melindungi orang-orang. Lagi pula, tidak ada yang melihat ini datang. Bahkan sekutu Erudia itu tidak bisa mengeluh tentang apa yang telah terjadi. Bagaimanapun, Erudia dianggap sebagai penyelamat hidup mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena memiliki nasib buruk seperti itu. Zarain, dan bahkan kekuatan di belakang mereka, tidak mengharapkan ini. Siapa yang mengira ledakan garis ley super spiritual akan berubah menjadi peluang yang menguntungkan? Levi bergegas ke Erudia dan menemukan semua orang masih hidup. Dia menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak menjadi dewa, dia bersyukur mereka masih hidup. Kita masih memiliki kesempatan selama kita masih hidup. Kamu hidup, itu keren. Kami pikir kamu, Dakson dan yang lainnya senang melihat Levi. Bagaimanapun, Levi telah pergi untuk menghentikan ledakan itu. Sungguh keajaiban baginya untuk bertahan hidup. Sebelum Levi sempat bertanya tentang keberadaan Zoe, Forlevia, dan yang lainnya, suara gemuruh muncul di timur. Tiba-tiba, sesosok muncul. Tampaknya menjadi dewa. Setelah memperhatikan itu, semua orang merasakan warna mengering dari wajah mereka. Seperti yang diharapkan, dewa mulai menindas Erudia setelah yang terakhir menjadi lemah. Bab 2856 diperbudak. Meskipun kebanyakan orang telah mendengar bahwa tidak ada dewa di Erudia, tidak ada yang pernah mengkonfirmasinya. Udara neraka menyelimuti seluruh area dan mengejutkan semua orang. Kerumunan tiba-tiba merasa seperti mereka tidak bisa bernapas sama sekali. Berdebar, satu demi satu, lutut mereka jatuh ke tanah. Mereka tidak mampu menahan aura dari dewa itu. Jika dewa ingin membunuh mereka, dia bisa membuat ratusan ribu warga di daerah itu binasa hanya dengan melepaskan energinya. Itulah perbedaan besar dalam kekuatan di antara mereka. Ternyata, dewa ini tidak datang untuk membunuh tetapi untuk memamerkan kekuatannya. Di sisi lain, dia datang untuk memverifikasi apakah Erudia lolos dari bencana dan apakah negara itu benar-benar tidak memiliki pejuang atau dewa yang lahir dari bencana. Bagaimanapun, dunia masih waspada terhadap Erudia. Mereka bahkan curiga bahwa Erudia menyembunyikan dewa mereka dan menyebarkan berita palsu untuk membutakan sisanya. Karena itu, mereka ingin mencari tahu kebenarannya. Hahaha, jadi sepertinya Erudia benar-benar lolos dari bencana ini. Tidak ada dewa di sini. Hampir tidak ada energi spiritual pada orang-orang ini. Betapa banyak sampah. Bagaimana bisa Erudia jatuh ke dalam aib seperti itu? Aku bisa dengan mudah menghancurkan seluruh negeri jika aku mau. Dewa mengucapkan dengan arogan. Tidak ada yang meragukan apa yang dikatakan dewa. Mereka tahu dia mampu melakukan itu. Bagaimanapun, dia adalah dewa. Kerumunan gemetar tak henti-hentinya ketakutan, termasuk mereka yang berada di level yang sama dengan Dakson. Mereka tahu keberadaan mereka seperti semut dibandingkan dengan dewa. Dewa bisa menghapus Erudia dari peta dunia jika dia mau. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan itu. Dewa membuka mulutnya lagi. Tidak ada gunanya membunuh kalian semua. Ini tidak menyenangkan sama sekali karena kalian terlalu lemah. Namun, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup di dunia ini. Mata dewa tiba-tiba menyala. Aku sudah memikirkan solusi untuk kalian. Dia mengamati kerumunan dan mengumumkan, mengapa kalian semua tidak menjadi budakku? Anda dan generasi masa depan Anda, berlutut di depan saya dan layani saya. Itulah satu-satunya cara Anda bisa bertahan hidup. Saya tidak membutuhkan banyak budak. Semua orang di daerah ini harus cukup. Ikut denganku sekarang, atau aku akan membunuh kalian semua. Dewa dari Raisonia memutuskan untuk memperbudak orang-orang yang lebih rendah dari Erudia. Orang-orang Erudia kehilangan akal ketika kepala mereka mulai berdengung. Apakah kita benar-benar menjadi budak? Bahkan anak-anak kita. Semua orang mulai membayangkan nasib masa depan mereka. Tampaknya nasib mereka akan menjadi lebih buruk daripada nasib binatang. Mereka harus menanggung segala macam penghinaan untuk bertahan hidup dan akan dibawa pergi dari tanah air mereka dan diperbudak. Ini adalah aib besar. Namun, kerumunan itu tidak punya pilihan. Bagaimanapun, itu adalah dewa yang mereka hadapi. Apa yang bisa mereka lakukan dalam keadaan seperti itu? Tidak mungkin mereka bisa melawan dewa. Dengan nasib seluruh negeri yang dipertaruhkan, perbudakan tampaknya menjadi solusi untuk bertahan hidup.
Mereka tahu persis betapa lemahnya mereka dibandingkan dengan negara lain. Itu hanya awal dari nasib buruk mereka. Jika negara lain datang untuk menyerang mereka juga, penderitaannya akan jauh melampaui ini. Mereka setidaknya masih bisa mempertahankan hidup mereka jika mereka diperbudak sekarang. Meskipun mereka akan kehilangan kebebasan mereka, mereka setidaknya akan berada di bawah perlindungan dewa. Dengan itu, entah bagaimana itu merupakan pilihan yang menguntungkan bagi mereka. Semua orang bisa membayangkan Erudian menjadi ras paling sederhana di bumi yang bergerak maju sebagai budak. Mari kita terima ini. Kita akan mati jika tidak. Kerumunan menghela nafas panjang. Bab 2857 Keberanian seperti itu. Ayo pergi, semua budakku. Bergerak, teriak dewa dari Raisonia. Rasanya seolah-olah petir telah menyambar dan menghancurkan semua orang menjadi berkeping-keping. Kengerian muncul dari lubuk hati semua orang. Kedengarannya seperti perintah dari surga, dan tidak ada yang berani menolaknya. Hahaha, Brigadir Ilahi, otak dari The Cardinal Hall. Anda tidak berbeda dari warga biasa. Saat itu, dewa dari Raisonia melihat Dakson di antara kerumunan. Kilatan jahat melintas di mata dewa saat dia berbicara. Kurang dari sebulan yang lalu, Dakson masih menjadi petarung top dunia. Namun, sekarang dia akan berakhir menjadi budak seseorang. Sekarang seluruh dunia berubah, seolah-olah statusnya telah turun dari surga ke neraka. Besar, Anda akan menjadi pengawas saya kemudian. Aku akan membuatkanmu rantai emas yang disesuaikan. Dewa bermaksud menjadikan Dakson sebagai budak pribadinya. Bibirnya melengkung menjadi senyum puas saat dia memutuskan itu. Apa yang kalian tunggu? Bergerak, ikut denganku sekarang. Jangan paksa aku untuk melakukan pembantaian massal. Dia menambahkan. Aura dominannya memaksa semua orang untuk berkumpul dan mulai berjalan. Seolah-olah mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sendiri. Mereka ingin melawan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan. Lagi pula, semua orang takut mati. Mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup jika mereka diperbudak. Ark, Dakson dan yang lainnya berjuang mati-matian karena mereka tidak ingin diperbudak. Namun, perjuangan mereka sia-sia. Mereka bahkan tidak bisa mengendalikan tubuh mereka karena kekuatan tak terlihat memaksa mereka untuk berlutut dan merangkak ke depan. Semua orang di tempat kejadian berlutut di tanah dan merangkak. Hah! Tiba-tiba, Dewa Raisonia terkejut melihat seseorang tidak dikendalikan. Apa yang sedang terjadi? Itu tidak mungkin. Mengapa semut itu tidak dikendalikan oleh saya? Bahkan Brigadir Ilahi tidak bisa melawan kekuatanku. Hah! Ketika dia melihat lagi, sosok itu tampaknya telah menghilang. Ini, Ichiro Kitajima, Dewa Raisonia, sangat terkejut. Dia tidak percaya seseorang bisa lolos dari kendali dewa. Yang terakhir bahkan menghilang di bawah hidungnya. Bagaimana mungkin? Aku akan gila. Dia segera menggunakan semua kekuatan yang dia bisa kumpulkan untuk menemukan sosok yang hilang itu. Dia adalah dewa, dan kesadarannya dapat mencakup segala sesuatu di area ini. Dia akan mampu mendeteksi gerakan sekecil serangga yang menggerakkan sayapnya. Dia bahkan bisa merasakan pertumbuhan tanaman. Seorang dewa memiliki persepsi yang tajam tentang segala sesuatu di sekitarnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa memikirkan bagaimana dia gagal mendeteksi sosok itu. Apakah kamu mencariku? Saat itu, sebuah suara terdengar. Ichiro tercengang. Warna terkuras dari wajahnya seketika. Saya seorang dewa. Bagaimana mungkin aku tidak merasakan dia di belakangku? Aku praktis dewa. Bagaimana ini mungkin? Saya pikir tidak ada dewa di Erudia. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang aura yang kuat menembus tubuhnya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah jiwanya terpisah dari tubuh fisiknya. Ini terasa aneh. Ini menakutkan. Ichiro memucat ketakutan saat keringat dingin mengalir di dahinya. Dia bisa merasakan seolah-olah sepasang mata sedang mengamatinya dari surga. Persepsi saya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Aku bahkan bisa merasakan hal-hal yang orang lain tidak bisa. Pada saat itu, suara yang sama terdengar lagi. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa datang ke Erudia? Bab 2858 Kejatuhan Dewa. Saat gemuruh memekakkan telinga menembus langit, Ichiro merasakannya menyerang jiwanya, menjerumuskannya ke dalam neraka yang berapi-api. Ledakan. Tiba-tiba petir menggelegar lain melintas di langit. Ratusan ribu mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan pemandangan mengerikan dari Dewa Raisonian yang meledak menjadi tetesan darah yang menghujani mereka.
Adegan itu spektakuler namun mengerikan. Seorang dewa dikejutkan sampai mati oleh petir. Siapa yang bisa membayangkan dewa akan terkejut berkeping-keping? Hujan berdarah yang menghujani publik membasahi kulit mereka. Hampir segera, tetesan hujan merah menghilang ke kulit mereka, terserap ke dalam tubuh mereka. Inti mereka direvitalisasi dengan energi seolah-olah mereka telah meminum pil tambahan. Efeknya jauh lebih baik daripada menyerap energi spiritual secara langsung. Flora, yang dihujani, juga mengalami perubahan dramatis dalam biologinya. Bagaimanapun, energi spiritual dalam darah para dewa setara dengan pil tambahan. Namun, ledakan dewa di langit Erudia telah membuat publik kewalahan, menutupi keterkejutan mereka tentang perubahan yang terjadi di dalam diri mereka. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Dewa Raisonian telah jatuh. Mata mereka terbelalak melihat pengetahuan itu. Bagaimana mungkin seorang dewa kalah begitu saja? Apa yang terjadi? Kita sedang berbicara tentang dewa di sini. Mereka sangat kuat. Hahaha. Apakah itu berarti kita memiliki dewa di Erudia? Benar, mungkin tidak ada dewa yang lahir dari bencana ini, tapi kami memiliki kehadiran seperti dewa sebelumnya. Mungkinkah itu dua entitas misterius yang legendaris, persekutuan esoterik dan ordo gereja? Itu sangat mungkin. Erudia saat ini berada di tempat pembuangan, jadi semua negara lain menginginkan sepotong Erudia dan memperbudak Erudia. Tentu saja, mereka tidak akan senang tentang itu. Setelah pertempuran sebelumnya, The Ecclesiastic Order dan The Esoteric Guild bukan lagi rahasia. Mereka adalah topik dari setiap pembuka percakapan. Publik telah percaya rumor itu benar. Bagaimana lagi mereka harus menjelaskan apa yang telah mereka lihat? Dewa yang sangat kuat baru saja meledak di depan mata mereka. Mereka sangat percaya bahwa makhluk yang jauh lebih kuat telah bergerak. Namun, bencana Erudia saat ini telah berlalu dengan damai tanpa tanda-tanda pejuang yang kuat. Sekutu Erudia telah berhasil mengatasinya dengan aman juga. Dengan kata lain, Erudia tidak menerima bantuan apapun dari siapapun, dan orang-orangnya juga tidak memiliki kemampuan untuk membantu. Itu berarti Ordo Gerejawi dan Persekutuan Esoterik adalah penyebab jatuhnya Dewa Raisonian. Warga Erudia sedang merayakannya. Meskipun Erudian tidak memiliki dewa, mereka mendapat dukungan dari Ordo Gerejawi dan Persekutuan Esoterik. Itu sendiri sudah cukup dan tidak ada bandingannya. Dengan kekalahan Ichirou, Levi pergi ke sisi Daxon. Tidak ada yang menyadari kepergiannya sebelumnya. Bahkan dewa, pandangan Ichirou tidak bisa mengikuti gerakan Levi, jadi bagaimana orang biasa bisa menyadarinya? Mengalahkan Ichirou jauh lebih mudah daripada pertarungannya dengan ular piton mutan, jadi Levi tidak menganggap serius pertarungannya dengan Ichirou. Sebaliknya, dia khawatir tentang situasi di pihak Zoe dan bertanya kepada Daxon tentang hal itu. Dengan enggan, yang terakhir menjawab, seorang pria misterius telah menculik Evie. Mes Lopez dan Dr. Erebus pergi ke Adrune untuk mencarinya. Mereka belum kembali sejak itu. Petik 2. Apa? Seorang pria misterius telah menculik Evie. Itu berarti Evie adalah targetnya selama ini. Levi langsung memikirkan kelompok yang menghentikannya. Akhirnya, potongan terakhir dari teka-teki itu masuk ke tempatnya, mengungkapkan keseluruhan gambar. Dia pikir target kelompok itu adalah Dr. Erebus, tapi sepertinya nilai Forlevia jauh lebih berharga. Benar, saya mendengar dari Dr. Erebus bahwa mereka adalah organisasi yang meneliti kultivator kuno. Dr. Erebus ada di daftar mereka. Evie juga pasti begitu, kata Daxon. Adrun, kan, saya akan bergabung dengan pencarian juga. Aku akan membiarkan masalah ini pergi jika tidak membahayakan Evie, tapi aku akan menghujani teror jika sehelai rambut di kepalanya hilang, Levi mengumumkan dengan niat membunuh yang ganas. Ledakan. Guntur terus bertepuk, kilatannya menerangi ketidakpercayaan di wajah Daxon atas sumpah Levi. Bab 2859 Erebus kehilangan pikirannya. Saya kira Raja Mahkota adalah penyebabnya, Daxon, Brigadir Ilahi, berseru. Tiba-tiba, sebuah pikiran mengerikan muncul di benaknya. Mungkinkah itu Dewa Raisonian? Dia bergidik memikirkan itu. Segera, kata-kata tentang jatuhnya Dewa Raisonian, Ichirou, di Erudia menyebar ke seluruh bagian dunia. Seluruh dunia tercengang. Organisasi-organisasi besar dengan tegas bersikeras bahwa tidak ada dewa yang lahir di Erudia dan negara-negara sekutunya. Dengan alasan itu, mereka telah menyamakan yang terakhir sebagai negara terlemah.
Siapa yang bisa menduga malapetaka itu terjadi segera setelahnya. Dewa Raisonian langsung dikalahkan setelah menjalankan mulutnya di Erudia. Orang-orang dari seluruh dunia terkejut. Mereka bertanya-tanya apakah Erudia telah berbohong tentang keberadaan dewa. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa warga Erudia telah melewatkan kesempatan setelah bersembunyi di shelter. Tidak mungkin dewa bisa lahir. Namun, siapa yang bisa melenyapkan Ichiro jika itu bukan perbuatan dewa? Itu adalah teka-teki yang membuat seluruh dunia bingung. Mereka bertanya-tanya apakah Erudia berbohong tentang tidak memiliki dewa. Banyak pejuang dan dewa ingin memasuki Erudia untuk menyelidiki kebenaran dan mengintai Erudian, tetapi berita tentang Dewa Raisonian yang jatuh telah menghentikan semua rencana mereka. Bahkan Zarain tercengang. Mereka bertanya-tanya apakah Erudia memiliki kartu truf lain yang tersembunyi di balik lengan baju mereka. Kartu truf yang cukup kuat untuk melenyapkan dewa dalam satu upaya. Tidak lama kemudian, informasi lain disiarkan dari Erudia. Dua entitas misterius yang legendaris adalah orang-orang yang melenyapkan dewa yang kuat, Ordo Gerejawi dan Persekutuan Esoterik. Itu membuat seluruh dunia tercengang. Tidak masalah jika dua entitas berada di belakang pemusnahan dewa, karena Ichiro sudah mati. Tidak ada yang berani melakukan langkah sembrono setelah itu. Levi buru-buru berjalan ke Adrune sendirian. Dia tidak halus sedikit pun saat dia melintasi, karena dia tidak lagi takut pada siapapun lagi. Dia dulu takut akan Lab of Gods dan Zarain, tapi itu adalah masa lalu. Dia akan membantai siapapun dan menebang rintangan apapun yang dia temui dalam perjalanannya secara instan tanpa ragu-ragu. Sementara itu, di kastil kuno Adrune. Struktur bawah tanah kastil telah melindungi klan kuno dari badai energi dahsyat. Mereka akhirnya mengirim pengintai untuk memeriksa situasi yang terjadi di dunia luar setelah bersembunyi begitu lama. Mereka telah menerima kabar bahwa bahaya telah hilang, dan informasi itu telah menimbulkan keributan dari kedua belah pihak. Dengan Dr. Erebus bersumpah untuk membawa Forlevia pergi, kedua belah pihak mulai tarik tambang. Klan kuno memiliki banyak pejuang elit. Masing-masing dari mereka setara dengan kekuatan lab dewa sebelumnya. Klan kuno memiliki banyak anggota, tetapi mereka hanya bersembunyi selama ini. Dr. Erebus juga tak tertandingi dalam kekuatan. Lagi pula, Levi telah memujinya sebelumnya. Kedua belah pihak terus terlibat dalam pertempuran. Zoe dan yang lainnya tidak bisa banyak membantu, tetapi mereka bisa menyebabkan masalah bagi pihak lain. Pada saat itu, Levi telah tiba di Adrune. Dia bisa merasakan seluruh Adrune dalam kendalinya. Setiap gerakan ada di bawah ujung jarinya, terutama denyut energi. Dr. Erebus. Dia mengenali energi Dr. Erebus karena dia telah bertukar pukulan dengan yang terakhir sebelumnya, jadi begitu yang terakhir melepaskan energinya, indranya langsung mengunci lokasi yang terakhir. Dia segera berangkat ke tempat Dr. Erebus berada. Sementara itu, Dr. Erebus telah kehilangan akal sehatnya karena rasa bersalah, mirip dengan dewa digital. Dia sangat terpukul ketika Levi pergi menghadapi bencana sendirian. Itu telah meninggalkan bekas luka abadi di benaknya. Dia telah bersumpah. Aku harus menyelamatkan Evie meski nyawaku terancam. Oleh karena itu, secara konsisten diserang oleh gagasan itu, kekuatan tempur Dr. Erebus telah meningkat pesat. Semua orang tahu dia pasti menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan kemampuannya. Segera, klan kuno kalah. Mereka tidak bisa melihat Forlevia dibawa pergi, jadi salah satu anggota memaksa Forlevia untuk meminum pil. Bab 2860 Kebencian Terakhir. Apa yang kalian lakukan? Petik 2. Ekspresi Dr. Erebus dan Zoe menjadi gelap karena tindakan mereka. Kepanikan melanda mereka. Mereka tidak tahu apa yang telah diberikan oleh anggota klan kuno kepada Forlevia. Zoe khawatir sakit. Kalian adalah orang-orang yang memaksaku melakukannya. Jangan berpikir kamu bisa membawanya pergi. Orang itu berteriak gila-gilaan. Apa yang kamu beri dia makan? Zoe berteriak dengan sedih. Ini adalah kejahatan terakhir. Racun paling mematikan yang kami kembangkan setelah berabad-abad penelitian. Selama bertahun-tahun, kami telah mengumpulkan berbagai racun dari setiap sudut dunia. Kami dengan cermat memilih 87 racun paling ampuh dari seluruh katalog dan menggabungkannya menjadi campuran racun paling mematikan. Makanya, namanya, orang itu menjelaskan. Yakinlah, tidak ada yang punya penawarnya. Pembudidaya kuno selalu menjadi fokus penelitian kami, dan racun ini terkait dengan pembudidaya kuno timur dan barat.
Salah satu racun terkait dengan milik Erudia ulama Senhal. Menurut mitos, bahkan Ordo Eklesiastik Erudia tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Kami memiliki racun lain yang menyebabkan Dewa Barat kehilangan kekuatan mereka begitu mereka diracuni olehnya. Pikirkan saja, siapa yang bisa membuat penawar untuk campuran 87 racun yang paling ampuh? Ekspresi Dr. Erebus berubah muram saat membual. Dia tahu 8 racun yang disebutkan anggota itu. Dia bahkan telah meneliti sifat-sifat mereka sebelumnya dan menyimpulkan bahwa tidak ada obat penawar yang tersedia. Dia tidak bisa menemukan satu bahkan setelah lebih dari 1 dekade penelitian. Itu sebabnya dia tidak menerapkannya dalam rencana Lab of Gods. Dia perlu memiliki kendali atas setiap ciptaan penelitiannya, apapun itu. Leviathan yang perkasa, misalnya. Dia akan menemukan cara untuk mengalahkan Leviathan sebelum benar-benar membangun Leviathan. Itu sama dengan racun. Dia akan mencoba mengembangkan penawarnya sebelum melepaskan mereka ke dunia. Namun, dia tidak bisa menemukan satu bahkan setelah meneliti mereka begitu lama. Di matanya, racun ini tidak memiliki penawarnya, dan dia adalah Dr. Erebus. Spesialisasinya adalah meneliti jenis racun ini, tetapi bahkan dia tidak berdaya dengan 8 di antaranya, apalagi 87 di antaranya. Pikiran itu menakutkan. Itu tak terbayangkan. Dr. Erebus bingung. Dia tahu tentang racun. Oleh karena itu, dia percaya Forlevia diberi makan dengan kebencian terakhir. Itu adalah racun tanpa penawarnya. Apakah kamu punya penawarnya? Kepanikan muncul dalam diri Dr. Erebus pada pemikiran yang menakutkan itu. Anggota itu menggelengkan kepalanya. Tentu saja, kami tidak. Apakah Anda pikir Anda akan berada di sini jika kita bisa menemukan satu? Seluruh tubuh Dr. Erebus menegang mendengar seruan itu. Persetan, kami kacau. Saya tidak bisa membayangkan hasil Evi. Zoe dan yang lainnya tercengang mendengar berita itu. Apakah kamu harus pergi sejauh itu? Dr. Erebus menjerit marah. Kami tidak akan melakukannya jika Anda tidak memaksa kami. Kita tidak bisa membiarkan dia jatuh ke tangan orang lain. Kita mungkin juga menghancurkannya jika dia tidak bisa menjadi milik kita. Apalagi, perubahan dramatis telah terjadi di dunia. Hanya masalah waktu sebelum kita terekspos, jadi kita harus mengambil tindakan ekstrim. Teriak orang itu, mania membumbui nada suaranya. Seluruh tubuh Dr. Erebus gemetar karena marah. Ah! Forlevia berteriak setelah meminum racun itu. Zoe dan yang lainnya langsung mengitarinya dengan prihatin sementara setiap anggota klan kuno telah mundur dan meninggalkan tempat kejadian. Dr. Erebus ingin mengejar mereka, tapi perhatian pada Forlevia menghentikan pengejarannya. Detik berikutnya, suara memekakkan telinga mengiringi kedatangan Levi. Apa yang sedang terjadi? Evi? Apa yang terjadi padamu? Evi. Levi menyadari ketidaknormalan Forlevia. Bersambung.